Luar biasa, yes, yes, yes. Anak-anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Ya, kita akan memulai beda kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai beda kita saat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Maka kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, sekarang marilah kita menyanyikan lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk
mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain daripada kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita nyanyikan lagu pujian It's Good. Minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 17 sampai dengan 20. Kita sama-sama membacanya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayat 18, orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Ayat 19, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa membuahkan pintunya mencari kehancuran. Ayat 20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Thank
seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu dari guru-guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama adalah tema minggu kita di tanggal 11 April 2021 adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Yang kedua, kakak akan membacakan anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret 2021. Yang pertama, Gabriel Pasaribu. Kedua, Nathanael Prandemus Simatupang. Ketiga, Laura Ebriel Manalu. Keempat, Fisda Novalisasi Mamora. Kelima, Karisean Sihite. Keenam, Anabel Tita Nia Marbun. Yang ketujuh, Agave Hotasi Pandiangan. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dan segala cita-cita tercapai. Yang ketiga, tetap kirimkan video atau foto mengikuti ibadah online ke guru horongnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa berikan persembahan kalian kepada orang tua kalian yang ada di rumah, atau bisa langsung berikan persembahan kalian ke rekening Huria yang ada di sini. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang sekarang melaksanakan ibadah online di rumah. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 29. Ya. Saya akan membacakannya. Adik-adik di rumah boleh juga ikut membaca juga. Ya. Ini beginilah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi firman yang kita baca sama-sama tadi itu tentang apa ya? Yaitu tentang Thomas yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas gak percaya dia kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kenapa dia tidak percaya? Kok dia gak percaya ya? Kenapa? Karena pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, Thomas tidak ikut serta. Thomas tidak ada di sana bersama-sama dengan teman-teman murid-murid Yesus yang lain. Dia ketinggalan. Nah, karena dia tidak ada, ya makanya dia tidak melihat dan tidak mau percaya. Kenapa Thomas kok tidak ikut atau tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain? Kenapa? Kalau kita membaca, ya boleh kita baca juga tadi di Yohanes pasal 20, tetapi di ayat ke-19 ya. Di sana ada dituliskan, nah, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Di suatu tempat dengan pintu-pintu yang
terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi sebenarnya kenapa Thomas tidak ada ikut bersama-sama dengan murid-murid yang lain? Karena Thomas lari, bersembunyi. Dia takut ditangkap sama seperti Yesus yang sudah ditangkap, dipenjara, diikat, dan kemudian disalibkan. Thomas takut, makanya dia lari, dia sembunyi. Dia nggak ada bersama-sama dengan teman-teman murid-muridnya yang lain. Tidak ikut dia. Nah, makanya dia tidak melihat Yesus. Nah, makanya buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, jangan suka-suka sendiri-sendiri seperti Thomas. Thomas itu pergi sendiri terus. Jadi dia nggak kebagian berkat, nggak ikut bersuka cita, tidak berjumpa dengan Yesus. Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, Amang mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu yang di rumah, memangnya kamu percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Ayo, siapa yang percaya angkat tangan? Ya kan? Ayo. Nah, kamu percaya? Padahal kok kamu bisa percaya ya? Padahal kamu kan gak melihat Tuhan Yesus. Kamu memang melihat kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Saya saja gak melihat. Ya kan? Thomas aja juga tidak melihat. Sekarang ini kita tidak melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi kalau begitu, kok kita percaya? Dari mana kita tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit lah? Dari mana? Kebangkitan Tuhan Yesus itu kita tahu karena tertulis di dalam Alkitab ini. Ya, di dalam Alkitab. Hanya di dalam Alkitab inilah diceritakan, dituliskan tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Atau kamu percaya kalau Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, matahari, bintang, bulan, hewan-hewan, dan tumbuhan, kamu percaya? Kenapa kamu percaya? Apa karena kamu melihat waktu itu Tuhan membuat bumi seperti bulan, kemudian membuat matahari? Memangnya kita lihat? Kan tidak. Kalau begitu kenapa kita percaya? Kita percaya karena semua itu ada tertulis di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah firman atau perkataan Allah. Nah, makanya kamu yang ada di rumah selama masa pandemi ini, sekolah di rumah, belajar di rumah, sering-sering dan pakai waktu kamu untuk membaca Alkitab. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang suka dengan firman Tuhan. Ada di nyanyian anak sekolah minggu itu yang nyanyinya begini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci itu setiap hari. Sebelum tidur, atau sesudah bangun pagi, atau sesudah belajar, sering-sering membaca Alkitab. Supaya kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Nah, kedua, kenapa kok kita bisa percaya ya? Jawabnya karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus, kamu tahu apa itu Roh Kudus? Kamu bisa lihat itu Roh Kudus? Ya nggak bisa. Kita tidak bisa lihat Roh Kudus. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang setiap anak-anak Tuhan sudah menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita, membantu kita supaya semakin dekat kepada Tuhan. Jadi kalau kamu mau membaca Alkitab, itu sebenarnya kamu sedang diajak oleh Roh Kudus untuk supaya semakin mau membaca firman Tuhan dan mengenal Tuhan itu. Nah, makanya kita percaya
bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Karena firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengajarkan, mengingatkan, dan menuntun kita. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, para pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, dan juga anak-anak sekolah minggu untuk tetap melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Melaksanakan ibadah sekolah minggu secara virtual. Oleh karena di masa-masa pandemi ini, kami sangat-sangat dibatasi. Tidak boleh berjumpa di gereja, tidak boleh untuk berkumpul-kumpul, beribadah. Tetapi karena kami sangat mengasihi-Mu Tuhan, itu tidak menjadi menghambat kami untuk selalu dekat kepada-Mu, mendengar firman-Mu, dan memuji memuliakan Engkau. Pelihara kami masing-masing Tuhan, dan kami masih mengucap syukur oleh karena kesehatan yang berlimpah-limpah, dan Engkau tetap menjaga kami di tengah-tengah pandemi ini. Demikian juga orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka, biarlah Engkau tetap memelihara mereka, supaya Engkau memberkati dan memberikan kelimpahan sukacita, sehingga kami pun juga bersama-sama dengan orang tua kami merasakan sukacita yang oleh daripada-Mu. Di dalam kegiatan kami belajar di rumah, dan di dalam kegiatan kami juga beribadah di rumah, dan segala sesuatu yang kami lakukan di rumah, tetap pelihara kami Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu itu, supaya kami tetap melakukan perbuatan-perbuatan kudus dan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mendatangkan berkat di tengah-tengah keluarga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.